Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dengan saya Maria Regina Dislipat, NIM 201442103 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel landasan pendidikan filsafat matematika saya yang berjudul Analisis Intuisi Matematis dalam Permainan Kebetok untuk Anak-anak Sekolah Dasar Katolik Wyberno. Saya mengambil anak-anak SD KW Berno karena permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak SD KW Berno yang terletak di Desa Baya, Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk melihat nilai-nilai matematis yang terkandung dalam permainan kebetok dengan metode yang digunakan, metode etnografi, yaitu wawancara dan studi literatur. Jadi, penanaman konsep dasar untuk operasi perhitungan matematika untuk anak-anak sekolah dasar itu sangatlah penting, supaya konsep ini tetap ada dalam nalar anak. Sehingga peran guru sangat diharapkan untuk pembentukan konsep dasar ini. Hal ini tidak semaksimal dengan peran guru dan metode mengajar guru yang diterapkan oleh guru-guru di SD KW Berno. Mereka menanam konsep-konsep perkalian pada anak-anak dengan cara menghafal seperti pada gambar ini, yaitu anak-anak berdiri di depan kelas sebelum jam pelajaran dimulai, menghafal perkalian dengan cara bernyanyi bersama-sama dengan temannya, setelah itu baru masuk ke kelas dan memulai pelajaran. Hal ini akan berdampak pada anak. Contohnya seperti pada gambar ini, salah satu anak tidak bisa menjawab sendiri pertanyaan perkalian yang diberikan oleh guru karena anak tidak tahu pasti untuk apa menghafal perkalian itu, sehingga anak bingung sendiri karena tidak ada konsep dasar yang tertanam dalam nalar anak. Guru harus bisa menerapkan konsep belajar anak dan lewat berbagai media. Salah satu media yang dekat dengan anak-anak adalah media permainan, di mana menurut Rudito pada tahun 2020 gagasan matematika bisa lahir dari intuitif yang pada paham intuisionisme pada matematika memberikan argumen yang serupa. Dalam pembelajaran, anak-anak harus mengkonstruksi matematika dari pengalamannya. Nah, pengalaman anak-anak ini bisa diambil dari tradisi permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak bersama teman-teman di lingkungan hidup mereka. Hal senada juga ditegaskan oleh Treves pada tahun 2001 dan Nasrul serta Sulkardi pada tahun 2011, yaitu media permainan menjadi ruang belajar bagi anak untuk melakukan kontak dengan bunyi-bunyi, simbol-simbol, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan bilangan operasi seperti operasi hitungan sederhana yang mereka lakukan sepanjang permainan. Ini akan membantu anak untuk perkembangan kemampuan sense of number miliknya. Nah, untuk pembelajaran juga bisa berawal dari kehidupan nyata, seperti permainan yang sangat dekat dan cukup berpengaruh terhadap kemampuan dan pemahaman anak dalam intuisi matematika yang menjadi pembahasan dalam artikel ini. Nah, dalam artikel ini, intuisi yang dimaksud adalah intuisi untuk matematika informal dan melalui pendekatan intuitif, yaitu pendekatan yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung seseorang dan menghadirkan pengetahuan itu yang lengkap bagi orang itu, menurut Russell pada tahun 2010. Nah, permainan yang bisa diambil untuk nilai-nilai matematis yaitu salah satunya adalah permainan kebetok. Permainan kebetok ini adalah permainan yang terdiri dari satu bambu panjang, bambu pendek, dan satu lubang. Dari gambar ini terlihat anak-anak sedang bermain kebetok setelah pulang sekolah. Untuk permainan kebetok ini ada beberapa aturan yang harus disepakati sebelum terjadi permainan, yaitu pembentukan tim dulu, tim lawan dan tim pemain. Setelah itu menyepakati poin-poin yang diberlakukan dalam tahap-tahap permainan. Tahap permainan kebetok ini ada 3. Yang pertama yaitu pemain meletakkan bambu pendek di atas lubang dan mencungkilnya supaya terlempar sejauh mungkin. Nah, pemikiran matematis yang bisa diambil dari tahap 1 ini yaitu yang pertama, pemain menghitung jarak dari lubang ke titik pangkal jatuhnya bambu pendek. Misalnya, panjang satu satuan bambu itu poinnya 5, jarak yang didapat adalah N satuan bambu, maka anak bisa menghitung menggunakan konsep perkalian yaitu 5 dikali N. Misalnya N di sini adalah 4, maka 5 dikali 4, atau menggunakan penjumlahan berulang pada angka 5.
Kemudian untuk tim lawan, jika tim lawan berhasil menangkap bambu pendek maka akan mendapat tambahan nilai juga. Jika satu tangan maka memperoleh nilai 10, dua tangan maka memperoleh nilai 5. Dan yang berikut, ketika tim lawan melempar bambu pendek yang ditangkapnya tadi ke arah bambu panjang dan bambu pendek itu tepat mengenai bambu panjang, maka akan terjadi pergantian pemain. Dan apabila bambu pendek yang dilemparkan tadi masuk ke dalam lubang, maka tim lawan ini akan memperoleh tambahan poin 5. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu pemain memasukkan sebagian bambu pendek ke dalam lubang, memukulnya hingga terpental secara vertikal ke atas, kemudian memukulnya lagi hingga terpental secara horizontal ke depan, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, pada tahap kedua ini pemikiran matematis yang bisa diambil yaitu yang pertama, pemain tadi menghitung jarak seperti yang dilakukan pada tahap pertama tadi, di mana jarak yang dihitung itu dari lubang ke titik pangkal jatuhnya bambu pendek. Misalnya seperti pada tahap 1 tadi, panjang satu satuan bambu adalah 5 dan jarak yang didapat adalah N satuan bambu, maka nilai yang diperoleh yaitu bisa menggunakan konsep perkalian menjadi 5 dikali N atau dengan menggunakan penjumlahan berulang pada angka 5. Dan untuk pemikiran matematis yang kedua yaitu tim lawan jika berhasil menangkap bambu pendek maka akan mendapat tambahan poin juga. Apabila satu tangan maka memperoleh nilai 10 dan dua tangan maka akan memperoleh nilai 5. Tahap yang berikut yaitu tahap ketiga dengan tim pemain dengan menggunakan bambu panjang, akan melentingkan bambu pendek ke atas bambu panjang sebanyak mungkin lalu menghitung total poin yang diperoleh. Dari tahap 3 ini juga bisa diambil nilai-nilai matematisnya. Nilai matematis yang diambil itu yang pertama di sini menghitung banyaknya lentingan kemudian mengalihkannya dengan poin kesepakatan. Misalnya untuk satu lentingan memperoleh poin 3 dan jumlah lentingannya sebanyak N, maka nilai yang diperoleh akan menjadi 3 dikali dengan N. Pemain juga bisa menghitung nilainya dengan menggunakan penjumlahan berulang pada angka 3 sebanyak N lentingan. Nah, dari permainan tadi, bilangan atau angka-angka yang terlibat hanya angka 3, 5, dan 10. Nah, hal ini berdasarkan wawancara dengan salah seorang anak yang bersekolah di SD Kawabarno, aturan ini sudah disepakati dari dulu dan setiap kali permainan pasti akan melibatkan angka 3, 5, 10. Nah, kemudian saat dilakukan wawancara dengan seorang ibu guru mengatakan bahwa anak-anak sudah familiar dengan angka 3, 5, 10 ini sehingga saat ditanya perkalian angka 3, 5, 10 anak-anak pasti akan cepat menjawabnya. Nah, dari permainan ini anak-anak bisa mengakses nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kebetok ini. Maka hal yang dilakukan guru adalah guru bisa mengubah nilai-nilai atau angka-angka poin-poin yang terdapat dalam permainan dari tahap 1 sampai tahap 3 tadi. Misalnya dengan melibatkan angka 4, 7, 5 yang sebelumnya belum ada di kesepakatan pemain, guru bisa mengubahnya sehingga anak-anak juga bisa familiar dengan angka-angka yang lainnya, tidak hanya dengan angka 3, 5, dan 10. Nah, kesimpulan yang diambil dari permainan tadi dari artikel saya ini yaitu permainan kebetok untuk anak SD ini mengandung nilai sosial dan pemikiran matematis. Pemikiran matematis itu melibatkan operasi perkalian dan penjumlahan. Nah, daripada untuk konsep perkalian ini guru-guru memberlakukan anak-anak untuk menghafal, maka guru juga bisa mengubah metode mengajarnya dengan menggunakan media permainan seperti permainan kebetok ini. Saran dari saya yang pertama, permainan kebetok bisa diterapkan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini kenapa melalui kegiatan ekstrakurikuler? Supaya guru-guru bisa mendampingi anak-anak dan bisa melibatkan angka-angka yang dalam aturan permainan itu lebih banyak lagi, hanya tidak hanya angka 3, 5, dan 10, tapi guru-guru membuat variasi sehingga mengasah kemampuan anak untuk berpikir, tidak hanya menghafal bersama-sama. Karena kalau dengan menghafal seperti bernyanyi, anak-anak pasti cepat lupa. Sehingga guru-guru harus menerapkan ini dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian yang kedua, guru juga bisa menggunakan teknik belajar lainnya seperti teknik jarimatika, alat peraga matematika yang bisa mendukung proses belajar untuk anak-anak ini. Mungkin dari saya itu saja dalam artikel saya ini. Sekian dan terima kasih.